Oke, minasan, ohayou gozaimasu. Wah, nggak ngerasa banget ya kita udah belajar selama 1 bulan, belajar bareng nih. Nah, sekarang kita udah masuk di pertemuan terakhir, pertemuan ke-12. Nah, kali ini kita juga membahas ya materi ke-12. Nah, di sini kita akan bahas review dan latihan soal. Nah, gunanya ini buat memperkuat pemahaman minasang gitu ya, mengenai materi-materi yang udah diajarkan sebelumnya gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pembahasan. Oke, pertama kita membahas mengenai partikel wa dulu ya. Partikel wa ini merupakan partikel yang memiliki fungsi untuk memperjelas topik ya minasan. Nah, sederhananya partikel wa ini diartikan sebagai adalah dalam bahasa Indonesia. Nah, partikel wa ini basic ya minasan dalam bahasa Jepang. Jadi minasan juga harus paham gitu ya. Nah, untuk rumusnya subjek wa kata benda des. Contoh penggunaannya watashi wa tanaka desu. Saya adalah Tanaka. Watashi sebagai subjek, wa di sini sebagai partikel, Tanaka sebagai kata benda, dan des akhir kalimat ya. Oke, kita lanjut ke partikel mu dulu. Partikel mu memiliki fungsi untuk menekankan atau mengulang apa yang ada di kalimat pertama. Nah, dalam bahasa Indonesia, partikel mu ini dapat diartikan sebagai juga. Nah, rumusnya subjek pertama, wa, kata benda pertama, des. Lalu kalimat keduanya, subjek kedua, mo, nah ini ada mo-nya ya. Kata benda pertama, des. Oke, nah jadi di sini mo ini menekankan kata benda pertama. Nah, ini sama ya, minasan. Sama. Jadi menekankannya di kata benda ini. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh penggunaan watashi wa gakusei desu. Saya adalah seorang pelajar. Watashi sebagai subjek pertama, wa sebagai partikel wa, gakusei kata benda pertama, des. Lalu lanjut ke kalimat kedua, Tomo-san mo gakusei desu. Tomo juga seorang pelajar. Itu ya, Tomo-san. Subjek kedua diikuti dengan partikel mo. Gakusei kata benda pertama, des. Gitu ya. Nah, jadi yang ditekankan di sini adalah pelajar. Oke. Saya adalah seorang pelajar. Tomo juga seorang pelajar. Juganya ini menekankan pelajarnya. Gitu ya, minasan ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, minasan? Oke, kalau nggak ada, lanjut dulu ya. Oke, partikel K merupakan partikel penunjuk kata tanya. Nah, biasanya partikel ini berada di akhir kalimat. Nah, ketika minasan udah menggunakan partikel K nih, tidak perlu menambahkan tanda tanya di akhir. Tidak perlu seperti ini ya, minasan. Jadi tidak perlu diikuti kata tanya, kecuali untuk maknanya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Oke, rumusnya. Subjek pertama, wa, kata benda pertama, des, K. Oke, des selalu diikuti dengan partikel K. Contohnya, anata wa gakusei desu ka? Ya, anata sebagai subjek pertama. Wa partikel wa, gakusei kata benda pertama, des, K. Ya, diikuti dengan partikel K. Gitu ya. Kalau anata wa gakusei, Anda adalah seorang pelajar, kamu adalah seorang pelajar. Tapi kalau diikutin partikel K, itu jadi kata tanya. Anata wa gakusei desu ka? Apakah Anda seorang pelajar? Gitu ya. Jadi ini diikuti oleh kata tanya. Oke, masuk ke partikel des.
Des merupakan partikel yang digunakan dalam kalimat di bahasa Jepang yang biasanya terletak di akhir kalimat. Yang dari tadi udah ada gitu ya, meskipun ada partikel wa, tapi belakangnya diikuti partikel des gitu. Nah, akhiran ini memiliki makna untuk kalimat yang positif dan formal. Nah, jika dalam situasi yang tidak formal, des dapat digantikan dengan da. Gitu ya. Rumusnya, subjek pertama, wa, kata benda pertama, des. Contohnya, watashi wa engineer desu. Saya adalah seorang insinyur. Watashi wa engineer desu. Artinya, maknanya itu juga sama. Saya adalah seorang insinyur. Perbedaan des dan da ini hanya di penggunaannya aja. Jadi kalau des itu digunakannya di situasi yang formal, ya, tergantung lawan bicara dan juga situasi yang saat percakapan gitu ya, minasan. Nah, kalau da ini untuk situasi non formal. Nah, biasanya untuk bicara sama teman gitu bisa pakai da. Gitu ya, minasan ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, minasan? Oke, sepertinya belum ada yang ditanyakan ya. Kalau gitu, aku lanjutin dulu. Oke, kita masuk ke partikel dewa arimaseng. Digunakan pada kalimat yang memiliki arti negatif. Oke. Nah, kalau des untuk yang positif, dewa arimaseng ini untuk yang negatif ya, minasang. Nah, dalam situasi yang tidak formal, dewa arimaseng ini dapat diganti dengan ja arimaseng atau janai. Nah, kalau tadi des itu kan situasi tidak formal atau non formalnya des diganti dengan da gitu ya. Nah, kalau dewa arimaseng untuk yang negatifnya itu situasi tidak formalnya bisa mengucapkan ja arimaseng atau janai. Nah, rumusnya oke, sebentar. Oke, rumusnya kata benda pertama atau subjek boleh, wa kata benda kedua dewa arimaseng atau ja arimaseng atau janai. Gitu ya. Watashi wa isha dewa arimaseng. Saya bukan seorang dokter. Watashi wa isha jarimaseng atau janai. Nah, maknanya juga sama. Saya bukan seorang dokter. Perbedaannya hanya penggunaan dewa arimaseng dan ja arimaseng atau janainya saja, minasang. Jadi kalau dewa arimaseng digunakan di situasi yang formal. Nah, kalau jari maseng atau janai digunakan untuk non formal gitu ya, situasi non formal. Jadi dewa arimaseng ini sebenarnya lawan dari des. Kalau des positif, lawannya dewa arimaseng. Digunakannya untuk negatif gitu ya. Oke. Lanjut dulu kita ke kore, sore, are gitu ya. Digunakan sebagai kata tunjuk pada benda. Kore sore hari ini untuk benda ya, minasan. Kore maknanya ini, benda dekat dengan pembicara. Oke, anggap ini ada dua orang gitu ya, minasan. Oke, sebentar. Lalu ini ada rumah. Oke, kore, benda dekat dengan pembicara, berarti ada di sini ya bendanya, minasan. Anggap aja di sini ada rumah gitu ya. Nah, ini pembicara nih. Ini pembicara. Berarti pakainya kore. Nah, kalau sore maknanya itu, benda dekat dengan lawan bicara. Nah, di sini contohnya. Apa aja di sini ada rumah. Oke. Nah, ini pakainya sore dekat dengan pembicara. Nah, kalau are maknanya juga itu.
Tapi penggunaannya ketika benda itu jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Contohnya bendanya ada di sini. Ini ya, ini pakai are. Baik pembicara maupun lawan bicara menggunakannya are. Itu ya. Rumusnya, kore sore are, kore atau sore atau are, wa kata benda des. Contoh penggunaannya, kore wa enbitsu des. Ini adalah pensil. Nah, kalau pakai kore ini berarti situasinya bagaimana, minasang? Situasinya adalah pembicara mengatakan bahwa pensil. Nah, pensilnya ini ada di dekat pembicara gitu ya. Makanya pakai kore gitu. Nah, untuk penggunaan kore sore are ini bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Diikuti dengan wah gitu. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan, Minasa? Oke, kalau belum ada ya. Jadi diingat-ingat ya, Minasang, kalau kore sore are itu bisa berdiri sendiri, gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk kore sore are ini diikuti dengan partikel wah, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau belum ada ini tanyakan. Oke, partikel no. Partikel no ini berfungsi sebagai keterangan kepemilikan, gitu ya. Rumusnya kata benda pertama no, kata benda kedua. Oke. Contoh penggunaannya. Watashi no kuruma desu. Mobil saya, gitu ya. Watashi kata benda atau subjek. No, kuruma kata benda kedua. Lalu diikuti oleh partikel des. Ya, maknanya mobil saya untuk kepemilikan ya partikel no ini. Oke, kita lanjut ke kono sono ano. Maknanya sama dengan kore sore are, yaitu untuk penunjuk kata benda. Gitu ya. Namun penggunaan kono, sono, atau anu harus diikuti oleh kata benda dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, itu tadi yang aku bilang ya, minasang. Kore, sore, are bisa berdiri sendiri. Kore des, gitu, bisa ya. Kalau kono, sono, anu itu nggak bisa. Nah, apa lagi perbedaannya? Perbedaannya kono, sono, anu ini harus diikuti oleh kata benda terlebih dahulu. Kalau kore, sore, are diikuti oleh partikel wah. Gitu ya. Oke. Kuno maknanya ini. Ya sama ya dengan kore gitu ya. Sono sama dengan sore. Itu benda dekat dengan lawan bicara. Ano itu juga, tapi untuk benda jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Itu ya. Rumusnya kono atau sono atau ano plus kata benda. Gitu ya. Contoh penggunaannya. Sono kuruma wa watashi no kuruma desu. Sono kuruma. Nah, ini. Kalau penggunaan sono diikuti oleh kata benda terlebih dahulu, minasang ya. Kalau pakai sore gimana? Sore wa kuruma. Gitu ya? Sore wa kuruma. Sore wa watashi no kuruma desu. Gitu. Jadi kalau sono itu diikuti oleh kata benda terlebih dahulu. Sono kuruma wa watashi no kuruma desu. Nah, ini udah pakai partikel no juga ya di sini. Watashi no kuruma. Mobil itu milik saya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Minasa? Belum ada? Oke. Oke, kita lanjut. Oke, belum. Oke. Kita lanjut dulu ya kalau gitu. Oke, koko, soko, asuko. Kalau tadi bicara kore, sore, are, kono, sono, ano sebagai penunjuk kata benda, lalu gimana untuk penggunaan penunjuk kata tempat?
kita pakainya koko, soko, atau asoko. Gitu ya. Nah, koko maknanya di sini. Penggunaannya untuk membicarakan tempat yang dekat dengan pembicara. Gitu ya. Soko di situ untuk menjelaskan tempat yang dekat dengan lawan bicara. Lalu untuk asoko maknanya di sana. Menjelaskan mengenai tempat yang jauh dari pembicara maupun lawan bicara, gitu ya. Untuk rumusnya, koko, soko, atau asoko, wa, tempat, des. Nah, untuk kata tanyanya, tempat, wa, doko desu ka, gitu. Oke, contoh penggunanya, koko wa toilet desu. Di sini toilet. Sini adalah toilet, koko. Ikuti partikel wa, kata tempat, des. Lalu kalau kata tanya gimana? Tempat dulu ya, tempat. Toire wa doko desu ka? Toilet toilet di mana gitu ya. Toilet ada di mana gitu, tanya ke orang gitu ya. Saat ada jawabannya koko wa toire desu. Di sini adalah toilet. Gitu. Oke. Nah, untuk penggunaan lebih sopan dari koko, soko, dan asoko itu menggunakan kochira, sochira, achira, dan dochira. Jadi koko untuk penggunaan sopannya memakai kochira, soko memakai sochira, asoko memakai achira, doko memakai dochira. Gitu ya. Maknanya sama aja, cuman lebih ke penggunaannya lebih sopan gitu ya ketika memakai kochira, sochira, achira, ataupun dochira. Gitu. Contoh penggunaannya, rumusnya juga sama aja ya, minasang. Kochira wa sensei no jimushitsu desu. Di sini adalah kantor guru. Gitu ya. Bisa pakai kochira, bisa pakai koko gitu ya. Hanya penggunaan kochira ini lebih sopan dibandingkan dengan koko gitu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, minasang? Belum ada? Oke, kalau belum ada. Oke, belum. Oh ya, nanti ini kita latihan soalnya di akhir ya. Jadi kita bahas review dulu semua materi, lalu kita latihan soal, gitu ya. Oke, kita masuk ke penyebutan tanggal. Nah, gimana nih Minasang, udah hafal belum untuk penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang? Harus dihafalin ya, kalau belum hafal nih. Oke, untuk penyebutan tanggal 1 sampai 10 dalam bahasa Jepang ada penyebutannya sendiri atau khusus. Untuk tanggal 1, Shitachi. Tanggal 2, Futsuka. Tanggal 3, Mika. 4, Yoka. Tanggal 5, Itsuka. Tanggal 6, Muika. Tanggal 7, Nanoka. 8, Yoka. 9, Kokonoka. Tanggal 9. Tanggal 10, Toka. Yang selalu aku warning ya, minasang, untuk tanggal 4 dan tanggal 8 ini ya, ada sedikit kemiripan. Untuk tanggal 4 itu yoka, ada penekanannya, ada se kecil di bawahnya. Nih, ada se kecil, yoka. Nah, kalau untuk tanggal 8 itu penggunaannya lebih panjang gitu ya, yoka. Gitu ya. Kalau waktu listening gitu ya, mungkin agak membingungkan, jadi dilihat aja ya. Didengarkan kalau yoka, nah ada penekanannya. Kalau tanggal 8, yoka, panjang gitu ya. Oke, lanjut. Untuk tanggal 11 sampai 31 itu lebih sederhana karena angka dasar plus nichi. Gitu ya. Kecuali untuk tanggal 14, 17, 19, 20, 24, 27 dan 29. Nah, selain tanggal 1 sampai 10 yang harus minasang ingat dan hafalkan, tanggal 14, 17 dan kawan-kawan ini juga harus minasang ingat-ingat gitu ya. Karena ini penggunaannya. Nah, kita bahas sekarang deh. Tanggal 11. Ya, ini angka dasar ya, tanggal 11 itu 10 plus 1, jadi juichi. Kalau tanggal 11 ditambah nichi, jadi juichi nichi. Gitu ya. Untuk tanggal 12, ju, ni, nichi.
tanggal 13, Ju Sang Nichi. Nah, tanggal 14, Ju Yoka. Oke. Nih. Oke, bentar kita tuh. Oke, untuk tanggal 14, Ju Yoka. Ingat-ingat ya. Tanggal 15, Ju Gonichi. Tanggal 16, Ju Roku Nichi. 17, Ju Shichi Nichi. Untuk tanggal pakainya Shichi ya. Pakainya bukan Nana, tapi Shichi. Itu maksudnya yang harus diingat juga ya, minasan. Lalu untuk tanggal 18, Ju Hachi Nichi. Tanggal 19, Juku Nichi, bukan Jukyu. Kalau nggak salah ya, ini aku ingat nih di tugas ada yang menulis Q, pakai Q. Nah, itu kurang tepat ya, minasan. Pakainya Juku Nichi. Itu tanggal 20, Hatsuka. Oke, untuk tanggal 21, Niju Ichi Nichi. 22 Niju Nichi. 23, tanggal 23, Niju Sang Nichi. Tanggal 24, Niju Yoka. Tanggal 25, Niju Gonichi. Tanggal 26, Niju Rokunichi. Tanggal 27, Niju Shichi Nichi. Pakainya Shichi ya. Tanggal 28, Niju Hachi Nichi. Tanggal 29, Niju Kunichi. Tanggal 30, Sangju Nichi. 31, tanggal 31, Sangju Ichi Nichi. Oke, ini emang harus dihafalkan ya, minasan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, minasan? Belum ada? Oke. Kita lanjut dulu. Oke, kita masuk ke pembahasan partikel E plus ikimas, kimas, kaerimas. Pada umumnya, partikel E ini digunakan untuk kata kerja ikimas, kimas, dan kaerimas yang menunjukkan perpindahan. Ya, perpindahan. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan ke. Oke, untuk rumusnya, keterangan waktu, ini opsional ya. Tempat tujuan, ikimas atau kimas atau kaerimas. Ikimas maknanya pergi, kimas datang, kaerimas pulang. Nah, contoh penggunaannya, watashi wa mainichi daigakue ikimasu. Daigakue ikimasu. Aku setiap hari pergi ke sekolah. Gitu ya. Oke. Lanjut ke partikel to. Menunjukkan dengan siapa kegiatan itu dilakukan. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan siapa atau bersama gitu ya. Rumusnya keterangan waktu nih plus nih, ini opsional juga. Subjek, to, tempat tujuan, ikimas atau kimas atau kaerimas. Contohnya, Tomo-san to Akihabara ikimas. Pergi ke Akihabara bersama Tomo. Gitu ya. Oke, minasan. Jadi, kalau seingat aku juga nih waktu di tugas, ada yang masih kebingungan nih penggunaan partikel wa dan juga partikel to. Gitu ya, minasan. Dilihat konteksnya ya, minasan. Kalau wa itu menekankan topik, dan biasanya diartikan di bahasa Indonesia adalah, nah kalau partikel tuh itu untuk menunjukkan dengan siapa kegiatan itu dilakukan. Nah, artinya bisa dengan siapa atau bersama gitu ya. Jadi sebenarnya dalam maknanya juga maknanya itu sudah beda ya, minasan. Cuman ya perlu diperhatikan juga karena aku lihat di tugas itu ada yang masih salah, mungkin karena bingung juga ya, minasan ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, minasan?
Oke, belum ada ya? Oke, lanjutin dulu. Penggunaan partikel o digunakan sebagai penanda objek dalam kata kerja. Kata benda, objek, kata benda, o, kata kerja. Contohnya, Hong o yomimasu, membaca buku. Mizuo nomimasu, minum air. Gitu ya. Ocha o nomimasu, minum ocha, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja positif, negatif, dan lampau. Nah, untuk positif itu biasanya kata kerja diikuti oleh mas. Mas. Positif lampau, mashita. Negatif, maseng. Negatif lampau, maseng deshita. Nah, ini minasang biasanya agak sebenarnya udah bisa, cuman kadang di soal udah ada keterangan waktu lampau, tapi minasang pakainya mas. Nah, itu kurang teliti, hanya kurang teliti aja. Tapi untuk penggunaannya sebenarnya minasang itu udah paham, hanya kurang teliti gitu ya. Jadi, nanti ketika mengerjakan soal jangan lupa dilihat dulu. Kalimatnya ini lampau atau enggak lampau? Itu ya. Oke, kita masuk ke contoh penggunaan. Ongaku kikimasu, mendengarkan lagu. Oke, ini konteksnya nggak lampau ya. Kyou watashi wa ongaku kikimasu, bisa. Kitaimasu, bisa. Mendengarkan lagu gitu ya. Ongaku kikimashita, mendengarkan lagu juga maknanya gitu ya. Tapi konteksnya untuk lampau. Kino watashi wa ongaku wo kikimashita. Kemarin aku mendengarkan lagu. Seperti itu ya, Minasang. Bedanya di penggunaannya untuk lampau yang sudah terjadi gitu ya. Oke, nah untuk negatif ya tinggal pakai maseng. Ongaku kikimaseng, tidak mendengarkan lagu. Untuk negatif lampau, maseng deshita. Kino watashi wa ongaku kikimaseng deshita. Kemarin aku tidak mendengarkan lagu. Gitu. Oke. Nah, ini hanya masalah teliti aja sih dalam mengerjakan soal gitu ya, Minasang, yang aku lihat ketika Minasang menjawab di soal di Zoom ataupun di Telegram. Itu biasanya agak lupa nih kalau soalnya ada lampaunya gitu. Jadi nggak menggunakan mas tapi menggunakannya mas. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Minasang? Oke, belum. Kak Erni, oke. Oke, kita lanjut ya ke partikel D. Digunakan sebagai penunjuk kata tempat. Rumusnya, kata tempat, D, kata benda, O, kata kerja. Oke, contohnya. Toshokan de hong o yomimasu. Membaca buku, ini, membaca buku di perpustakaan. Toshokan de hong o yomimasu. Membaca buku di perpustakaan. Oke. Oke, sekarang lanjut ke Masenka Masho. Masenka, pola Masenka tidak hanya digunakan saat mengajak aja, tapi bisa digunakan untuk permintaan. Nah, untuk Masho, kalimat ajakan di mana kita sangat yakin kalau orang yang kita ajak mau dengan ajakan kita. Gitu ya. Sebenarnya kalau Masho itu terkesan sedikit memaksa gitu ya. Tapi sebenarnya ya nggak yang memaksa gimana gitu ya, karena penggunaan Masho ini kita mengajaknya
Karena kita yakin orang yang kita ajak itu ya, lawan bicara ini akan mau gitu kita ajak. Ya, contoh penggunanya, Ishani eiga mimasen ka? Maukah menonton film bersama? Nah, ini kan terkesan seperti tawaran ya minasang ya. Maukah menonton film bersama? Ajakan tapi ya menawarkan gitu ya. Nah, kalau eiga mimasho, ayo nonton film gitu. Seperti kesan mengajak tapi kayak mau nggak mau ya harus iya gitu ya. Gitu. Jadi ini kesannya udah beda gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait partikel D maupun Masenka atau Masyo? Oke, belum ada Kak Naomi. Oke. Oke, kita masuk ke Imas dan Arimas. Oke, sebentar. Imas dan Arimas memiliki arti yang sama, yaitu ada. Nah, perbedaannya itu hanya pada penggunaannya ya, Minasa. Untuk Imas, digunakan pada benda hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kalau Arimas itu digunakan untuk benda, gitu ya, benda mati, maksudnya. Oke, rumus. Kata benda ga, imas, atau arimas. Contoh, tomo sangga imas, ada tomo. Hongga arimas, ada buku. Nah, jangan sampai keliru ya minasang untuk penggunaan imas dan arimas. Peletakannya itu jangan sampai salah. Nanti tomo sangga arimas. Nah, itu salah ya. Harusnya pakai imas untuk benda hidup. Nah, untuk benda mati pakainya arimas. Oke, coba kita gabungkan dengan posisi atau letak gitu ya. Posisi atau letak plus nih kata benda imas arimas. Isuno shitani inuga imas. Ini harusnya ada gaknya ya, minasan. Oke, isuno shitani inuga imas. Di bawah kursi ada anjing gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, minasan? Belum ada? Oke, lanjut dulu. Oke, posisi atau letak memakai kuku, soko, atau asoko gitu ya. Posisi atau letak ini kata benda ga, imas, atau arimas. Contohnya, asoko ni sensei ga imas. Di sana ada guru. Koko ni tomo sangga imas. Di sini ada tomo. Itu ya. Oke. Memakai posisi. Nah, ini harus dihafalkan juga ya minasang. W, atas. Shita, bawah. Tonari, samping. Mai, depan. Ushiro, belakang. Naka, dalam. Untuk rumusnya kata benda no plus posisi. Isuno, shita. Di bawah kursi. Hong o, ue. Di atas buku. Gitu ya. Bisa buat seperti ini. Isuno, shita. Nah, ini ya, seperti yang ini. Isuno shitani inuga imas. Itu ya penggunaan lengkapnya. Isuno shitani inuga imas. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, minasan? Belum ada? Oke. Oke, kita masuk ke satuan hitung dalam bahasa Jepang memiliki satuan hitung yang
berbeda. Nah, untuk orang, kita bahas untuk orang terlebih dahulu ya. 1 orang, hitori. 2 orang, futari. 3 orang, sangnin. 4 orang, yonin. 5 orang, gonin. 6 orang, rokunin. 7 orang, nananin. 8 orang, hachinin. 9 orang, kyunin. 10 orang, junin. Jadi sebenarnya untuk satuan hitung plus nin gitu ya, minasang. Tapi pengecualian, ada beberapa pengecualian. Untuk 1 orang pakainya hitori, bukan ichinin ya. 2 orang futari. Lalu untuk 4 orang pakainya yo, bukan yong, tapi yoni. Lalu untuk 7 orang pakainya nananin, bukan shichinin. 9 orang pakainya kyunin, bukan kunin. Oke. Kita masuk ke satuan hitung untuk kata benda. Untuk benda maksudnya ya. Hitotsu, 1 buah. Futatsu, 2 buah. Mitsu, 3 buah. Yotsu, 4 buah. Itsutsu, 5 buah. Mutsu, 6 buah. Nanatsu, 7 buah. Yatsu, 8 buah. Kokonotsu, 9 buah. To, 10 buah. Oke. Rumusnya, posisi, ini rumus lengkapnya ya, minasang. Posisi atau letak nih, kata benda, ga, satuan dihitung, imas atau arimas. Gitu ya. Contohnya, kurasu no mai ni, seito ga rokunin imas. Gitu ya. Di depan kelas ada 6 orang murid. Gitu. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, minasang? 14 orang, juyonin, benar. Benar, Kak Erni. Oke, sama-sama Kak Erni. Beda. Kalau 1 ekor sama 1 buah itu beda. Ekor nanti ada sendiri. Oke? Tapi kita belajarnya ini dulu ya. 1 buah dulu. Beda ya, Kak Niken? Oke, sama-sama Kak Niken. Ini yang harus minasang hafalkan, ini dulu aja. Oke? Oke, kita masuk ke kata sifat. Nah, ini nih. Agak membingungkan, tapi gampang kok sebenarnya ya. Oke, kata sifat dalam bahasa Jepang terdiri dari 2 macam. Ikeyoshi, kata sifat i, dan nakeyoshi, kata sifat na. Ikeyoshi, kata sifat yang berakhiran i, seperti omoshiroi, menyenangkan. Atsui, panas. Muzukashi, sulit. Omoshiroi ini menyenangkan atau menarik ya. Oishi, enak. Yasashi, baik. Nah, ini. Minasan juga harus hafalin ya untuk perubahan kata sifat. Kalau positif ya omoshiroi, biasa gitu ya. Kalau negatif omoshiro kunai. Ini i-nya dihilangkan. Positif lampau omoshiro kata, i-nya dihilangkan. Jadi plus kunai, plus kata, plus kunakata ini diingat ya minasan. Negatif lampau omoshiro kunakata. Nah, kemarin di tugas itu ada yang masih menulis i-nya tidak dihilangkan. Jadi di soal kemarin apa ya minasang ya? Lupa ya. Anggap aja omoshiroi gitu ya. Jadi tetap ditulis omoshiroi kunai. Gitu. Nah, itu kurang tepat ya minasang. Harus diperhatikan untuk penggunaan kata sifat i-nya dihilangkan. Omoshiro kunai, omoshiro kata, omoshiro kunakata. Gitu ya. Oke, untuk kata sifat i, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, minasan? Oke, belum ada ya.
Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke kata sifatnya. Yaitu kata sifat yang berakhiran na, seperti kireina, indah, cantik. Shizukana, diam atau tenang. Majimena, rajin. Yumena, terkenal. Benrina, praktis atau nyaman. Untuk kata sifatnya, kirei, dewa, arimaseng. Ingat-ingat ini ya. Positif lampau, kirei, deshita. Negatif lampau, kirei, dewa, arimaseng, deshita. Nah, tidak perlu menambahkan na juga ya. Jadi hanya menambahkan dewa arimaseng, deshita, dan juga dewa arimaseng, deshita. Harus diperhatikan juga ini soalnya mengarah ke lampau atau negatif lampau gitu ya minasang. Kemarin di tugas juga ada yang menulis gitu ya. Jadi semuanya nomor 1 sampai 5 itu dibikin kata sifatnya gitu ya. Padahal itu ada 3 soal kata sifat i dan 2 soal kata sifat na. Jadi dia memakai semua dipakai dewa arimaseng deshita gitu. Nah, itu kurang tepat ya minasang. Jadi minasang harus memperhatikan kapan harus apakah ini kata sifat i atau kata sifat na. Itu harus dilihat ya soalnya minasang. Jadi selain harus hafal di bahasa Jepang ini minasang juga harus teliti gitu ya. Jadi sayang gitu kalau sebenarnya udah paham, udah hafal tapi karena kurang teliti jadinya salah gitu. Itu ya minasang ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, minasang? Belum ada? Oke, kita lanjut dulu. Masih di kata sifat ya. Oke, kata sifat keyus ini penggunaannya. Untuk rumus pertama, subjek, wa kata sifat. Sederhananya ya, Rini sewa kirei desu, Rini cantik. Gitu ya. Nah, ini untuk rumus dasarnya ya. Oke, nah gimana untuk menggabungkan kata sifat dan kata benda? Untuk kata sifat i, tinggal digabungkan aja ya minasang. Atsui machi, kota yang panas. Gitu ya. Kalau untuk kata sifat na, nanya jangan lupa ikut ya. Benrina jisho, kamu siang praktis gitu. Ini kata sifat i-nya juga jangan dihilangkan ya. Bukan atsumachi gitu ya. Jadinya atsui machi. Oke. Lanjut. Ketika memakai totemo, sukoshi, amari, dan zengzeng. Rumusnya subjek, wa pakai totemo atau shukoshi atau amari atau zengzeng plus kata sifat. Totemo, sangat. Sukoshi, lumayan. Diikuti oleh bentuk positif. Amari tidak, zengzeng sama sekali tidak. Diikuti bentuk negatif. Nah, ini juga harus minasang ingat. Kalau totemo dan sukoshi diikuti bentuk positif, kalau amari dan zengzeng diikuti bentuk negatif. Nah, kemarin ada nih di soal. Ketika diikuti oleh bentuk negatif, tapi memakainya sukoshi. Nah, itu kurang tepat ya, minasang. Untuk negatif, diikuti oleh amari dan zengzeng. Sekali lagi aku ingetin, kalau dalam bahasa Jepang ini, selain minasang harus paham, juga harus teliti. Ya, jadi harus berhati-hati ya ketika mengerjakan soal. Harus dipahami dan dicermati. Kalau setelah mengerjakan soal gitu ya, boleh minasang dikoreksi sekali lagi biar lebih yakin gitu ya. Kalau ada yang salah juga bisa tahu gitu. Oke, kita masuk ke contoh penggunaan. Udon wa totemo oishii desu. Udon itu sangat enak. Totemo. Totemo berarti diikuti oleh bentuk positif. Di oishii desu, gitu aja ya. Nah, kalau diikuti bentuk negatif, pakainya amari atau zengzeng. Contoh, yasai wa amari oishiku nai desu. Sayuran itu tidak enak. Negatif ya. Harus diingat, tadi kalau pakai
bentuk negatif, i-nya dihilangkan ya. Jadi bukan oishi kunai, tapi oishi kunai. Itu ya. Kalau ini i-nya, kalau ini ada i-nya, ini juga salah, gitu ya minasang. Jadi i-nya dihilangkan. Oishi kunai. Oke. Jadi ada yang ingin ditanyakan minasang? Kira-kira ada berapa kata yang termasuk kata sifat na tapi berakhiran i? Aduh, kalau itu aku nggak bisa mastiin ya, minasang ada berapanya, gitu ya. Aku nggak bisa mastiin, cuman kalau minasang ragu, ini kata sifat e atau kata sifat na, itu bisa minasang cek di kamus, gitu ya. Jadi, mohon maaf nih, aku belum bisa jawab pastinya berapa kata, gitu ya. Nah, biasanya kalau minasang nih latihan soal, perbanyak latihan soal, perbanyak baca, itu tuh minasang akan tahu sendiri, oh iya ya, kiri itu kata sifatna, benri itu kata sifatna gitu ya. Itu tuh akan em, terekam gitu ya di otak minasang. Yume itu kata sifatna. Jadi emang harus banyak-banyak belajar gitu ya. Kadang itu ada ya minasang namanya feeling. Karena seiring belajar bahasa Jepang gitu ya, seiring membaca itu kadang ini kayaknya kata sifat na deh. Itu karena apa? Sering membaca dan juga belajar gitu ya. Karena sering, oh iya sih, kiri ini kata sifat. Nah, karena apa? Udah terekam gitu ya di otak, udah banyak belajar, kiri itu emang biasanya kata sifat nah, gitu. Oke, jadi selain memang harus sering belajar, banyak-banyak baca, banyak-banyak latihan gitu ya minasang ya. Oke, oke dia harus belajar ekstra. Iya, emang nih harus belajar ekstra semua ya. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Perbandingan kata benda dengan kata sifat. Kata benda pertama, wa, kata benda kedua, yori, kata sifat des. Contohnya, densha wa kurumayori hayai des. Kereta itu lebih cepat daripada mobil. Daripadanya ini lekat dengan yori ya minasan. Jadi, ini kurumayori berarti daripadanya mobil. Gitu ya. Oke? Densha wa kurumayori hayai desu. Kereta lebih cepat. Yang lebih cepat kereta daripada kuruma, mobil. Oke, kita lanjut dulu. Untuk penyebutan jam atau waktu. Pukul, angka, plus J. Oke, angka plus J. Perhatikan untuk cara baca angka 4, 7, dan 9. Ini yang udah ada di modul juga ya, minasang. Untuk menit juga, fung atau pung. Kapan memakai fung, kapan memakai pung, itu udah ada di modul. Perhatikan juga cara baca 4, 7, dan juga 9. Kenapa sih harus selalu diperhatikan 4, 7, dan 9 ini? Karena cara bacanya ada lebih dari satu ya, misal 4 bisa yu, bisa yong, bisa shi, 7 bisa sici, bisa nana. Kalau 9 bisa q atau ku. Nah, kapan? Pukul ini memakai apa? Nah, yang menit pakai apa? Itu ya. Apalagi di menit ini ada juga pemakaian untuk fung atau pung. Dia harus dihafalkan. Nah, untuk hang, menit, digunakan untuk menyebut pukul titik-titik lewat 30 menit. Ya. Sang Jihang, 3.30. Ku Jihang, 9.30. Oke? Di 30 menit ini sederhananya minasan pakai hang aja ya. Jangan pakai sang jupung. Boleh sih sebenarnya pakai sang jupung. Terserah sih, terserah minasan. Cuman lebih mudahnya pakai hang. Gitu ya. Di sini ada yang ingin ditanyakan minasan? Boleh Kak Erni.
Oke, kalau seperti jam setengah 9 kurang 5 itu bagaimana? Nah, ini nih, ini yang akan kita bahas setelah ini ya, Kak Erni. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya, biar paham nih penggunaannya harus seperti apa untuk kurang ataupun lebih, gitu ya. Oke, untuk kurang atau lebih ada di sini, kita bahas ini dulu ya. Oke, untuk penyebutan jam atau waktu gogo atau gozeng gitu ya. Gogo terletak di depan bilangan jam gitu ya, untuk menunjukkan sore hari atau dalam bahasa Inggris PM. Nah, gozeng juga terletak di depan bilangan jam untuk menunjukkan pagi atau dalam bahasa Inggris IM gitu ya. Gozeng ichichi jam 1 IM, gogo ichichi jam 1 PM. Jadi penggunaannya di depan bilangan jam ya minasang. Kemarin waktu latihan ada yang di belakang ichichi gozeng gogo gitu ya. Nah itu kurang tepat, harusnya terletak di depan untuk gozeng ataupun gogo gitu. Nah, untuk jikang ini memiliki arti waktu atau jam yang bisa digunakan sebagai berikut untuk panjang antara satuan waktu dan waktuan lainnya. Satuan untuk menghitung jam, batasan waktu tertentu ini sudah pernah kita bahas di Telegram juga ya, minasang. Contoh, kunoniku wa ichijikan gurai mas. Daging ini direbus selama 1 jam. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Oke, belum ada? Oke. Oke, nah ini. Pertanyaan Kak Erni itu ada di sini. Untuk menyatakan kurang atau lewat dari waktu. Contohnya, jam 8.45. Gitu ya. Kita ingin menyatakannya jam 9 kurang 15 menit gitu ya. Jadinya dibaca kuji ju go fung mai. Pakai mai. Kalau ingin menyatakan kurang. Kalau lebih, ini biasa aja. Jam 10 lewat 5 menit gitu ya. Juji go fung. Jam 10 lewat 5 menit. Nah, kalau kayak ini tadi, jam berapa? Aduh. Setengah 9 kurang 5 menit gitu ya. Itu bisa 9.25 gini ya. Bentar. Setengah 9 kurang 5 menit. Berarti 8. 8.25. Ini ya. Berarti pakai hajiji niju gofung. Bisa pakai lebih gitu ya. Jam 8 lewat 25 menit. Gitu. Untuk lebih mudahnya. Oke. Oke, Kak Erni. Oke, sebentar. Oke, partikel kara berarti dari, digunakan untuk menunjukkan titik permulaan, khususnya dari waktu dan tempat. Nah, partikel made sampai, digunakan untuk menunjukkan titik akhir, khususnya dari waktu dan tempat juga, gitu ya. Kata benda pertama, kara, kata benda kedua, made. Yamada sama Getsuyobi kara Suyobi made hataraki masih Yamada bekerja dari hari Senin sampai hari Rabu. Iketsuyobi kara dari hari Senin suiyobi made sampai hari Rabu. Hataraki mas bekerja gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Oh ya, ini tadi 8:25. Ini kan bisa dinyatakan lebih gitu ya, jadi langsung hachiji niju gofung, jam 8:25. Atau bisa dikatakan jam 9 kurang 35 menit. Benar ya? Oke. Jam 9 kurang 35 menit. Jadi, kuji sangju gofung mai. Jam 9 kurang 35 menit. Ya, sama aja ya dengan ini. Jadi tinggal minasang terserah pakai penggunaannya yang kurang atau pakai yang lebih. Kalau pakai yang lebih ya lebih gampang gitu ya minasang ya. Hachiji, niju, gofung. Jadi sesuai dengan soal. Tapi kalau mau dibuat jam 9 kurang 35 itu juga boleh. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sama-sama Kak Erni. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan. Kita masuk ke partikel nih. Partikel nih merupakan partikel yang digunakan sebagai penanda dalam sebuah situasi. Nah, salah satu fungsi dari partikel nih ini adalah untuk menunjukkan waktu. Yang letaknya di belakang kosakata. Waktu seperti jam, tanggal, minggu, bulan, dan juga tahun. Contohnya, rumusnya dulu, kata benda waktu. Ini kata kerja. Contohnya, watashi wa mainichi shichiji ni gakkoe ikimasu. Saya setiap hari pergi ke sekolah pukul 7. Gitu ya. Mau bilang, saya setiap hari pergi ke sekolah pukul 7 AM. Gitu ya. Watashi wa mainichi gozen shichiji ni gakkoe ikimasu. Gitu. Oke. Kita lanjut ke penggunaan kurai dan juga gurai. Maknanya kira-kira. Oke, fungsinya untuk menunjukkan kira-kira atau kurang lebih atau sekitar gitu ya. Nah, biasanya digunakan pada kata benda. Penggunaan kurai atau gurai ini biasa digunakan di situasi apapun karena tidak ada aturan tertentu untuk menggunakan kedua perbedaan tersebut. Jadi, mau pakai kurai, mau pakai gurai, itu terserah yang masang ya. Senyamannya aja. Oke, rumusnya. Jumlah plus kurai atau gurai. Contohnya, Jakarta kara dari Made Nanjikang gurai ke Karimaska. Ini untuk pertanyaan. Kira-kira berapa lama perjalanan dari Jakarta ke Bali? Ya, kira-kira. Jakarta kara dari Made Sangjikang gurai ke Karimas. Misal gitu ya untuk jawabannya. Perjalanan dari Jakarta ke Bali kira-kira menghabiskan sekitar ya 3 jam. Sanjikang gurai. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, minasan? Belum ada? Oke. Oke, ini udah materi terakhir ya ternyata minasan. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Oke. Ini aku mau dong minasan, aku tunjuk ya on mic. Jadi dibaca, diisi ya. Jadi kurung ini diisi dengan partikel yang udah disediakan. Ini. Nah, nanti minasang isi, lalu diartikan juga. Ya. Oke. Untuk yang pertama, boleh Kak Naomi? Ya, Sensei. Oke, boleh dibaca untuk pertama. Aku bantu untuk kanjinya ya. Boku wa. Doku wa. Boku. Pakai B. Boku wa. Mai asa.
mai asa, Oke, lanjutkan. si si ciji ya? Iya, benar. Si ciji, Oke, partikelnya eh, diisi. karya mas. Oke, ini untuk kanjinya okimas ya, bangun artinya. Oh, oke mas. Oke, pakainya tadi partikel apa, Kak Naomi? Ah, he he nih sensei. Pakai E. Nah, itu Iya. bukan ya, Kak. Ini untuk partikel E pakainya ikimas, kimas, dan kerimas. Ya. Nah, ini menjelaskan mengenai jam. Bangun jam 7. Berarti pakainya ni. Ya, jadi partikel ni diikuti oleh waktu ya. Jadi di sini pakainya ni. Nah, ini. Oke. Nih, Oh, iya. diikuti jam, tanggal, minggu, bulan, atau tahun. Oke. Oke, sebentar. Jadi kalau gitu aku bantu artiin ya. Aku setiap boku itu artinya aku ya, minasang. Boku, aku untuk yang non formal. Boku wa mai asa shichi jini okimasu. Aku setiap pagi bangun pukul 7. Gitu. Oke, lanjut. Terima kasih ya Kak Nomi. Ya, sama sensei. Oke, nomor 2. Boleh Kak Miken. Oke. Shichiju, Shichi jiha. Shichiji Kang, Shichiji Kang. Kalau selanjutnya kanjinya apa itu? Ini tadi pakai apa? Shichi jiha. Shichiji Kang Kara, Pakainya yang penanda waktu, yang tadi. oh, Shichi jiha. Nih, Shichiji Kang ni asa gohan. Asagohang wo tabemasu. Oke. Maknanya bisa Kak Miken? Apa artinya? Iya. Saya makan setiap jam 7. Oke. Setiap jam 7 saya makan gitu. Oke. Kurang lebih hampir ya tepat, tapi lebih tepatnya Makan nasi. lebih tepatnya jam 7.30 sarapan gitu ya. Oh, oke. 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 Terima kasih Kak Nika. Yes, sama-sama. Oke, nomor 3. Lanjut Kak Erni. Ini belum Ya, diajar. Sensei. Oke. Oke. Boleh dijawab untuk nomor selanjutnya? Surekara. Ya. Sorekara basude gakoe ikimasu. Artinya? Setelah itu pergi ke sekolah naik bus. Oke. Dengan bus. Dengan Ya. bus. Iya. Oke, udah benar ya Kak Erni. Terima kasih Ya. Kak Erni. Oke. Nomor selanjutnya boleh Kak Firnanda. Ya, ini tadi pakai E karena peminisan karena ada ikimas. Ya, ikimas, kairimas. Oke, Kak Firnanda bisa on mic?
Oke, kalau belum bisa, kita balik lagi ya ke Kak Naomi. Iya, Sensei. Ini aku bantu juga ya untuk kanjinya. Gakko no Gakko no Jugyo wa ki Jugyo oh, Juki wo wa wa asa. asa Ini tolong dibaca. Kujin Lalu pakai Kujin apa? Kuji, iya benar. Pakai partikel. to Waktu tadi diikuti oleh partikel apa? waktu Ya. waktu pakai ni Nah, benar. eh Kuji ni Haji Marimas. Kujini Haji Marimas. Haji Marimas. Oke. Oke, makasih ya Kak Nomi, ini aku bantu artiin ya. Ya, Oke. makasih Sensei. Oke. Oke, kelas di sekolah ya. Kelas sekolah mulai pukul 9 pagi. Asa kujini. Haji Marimas, mulai pukul 9 pagi. Oke, lanjut nomor 2. Boleh Kak Niken. Benar ya? Juni. Oke. Owarimas. Bisa diartikan Kak Niken? Jam 12 terakhir. Warima Selesai. selesai jam 12. Ya, selesai pukul 12.30. Jangan lupa ya, di sini ada hang. Dan itu maknanya 30. Jadi 12:30. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Niken. Oke, lanjut ke Kak Erni. Iya, Sensei. Oke. Ya. Nah, tomodachi to hiru gohan o tabemasu. Oke, maknanya bisa. Ya. Makan siang bersama dengan teman. Oke. Oke, benar ya. Tomodachi to hiru gohan o tabemasu. Makan siang bersama teman. Gitu ya. Terima kasih Kak Erni. Sama-sama, Sensei. Oke. Lanjut, Kak Firnanda masih belum bisa untuk on mic? Belum bisa ya, sepertinya ya. Oke, kita balik lagi ke Kak Naomi ya. Oke, Kak Naomi. Ya, boleh Sensei. Oke. Gogo. Gogo Niji ya? Ya benar, Niji. Niji Kara Nah, oke. Goji Made Oke, benar. Toshokan, perpustakaan. Tosoka. Kalau waktu kalau tempat pakainya apa? Dilihat di bentar. Dilihat di ininya ya. Di pilihannya. Kira-kira tempat pakai apa?
bukan ya, Sensei? Kalau I tadi diikuti oleh ikimas, kimas, dan juga kairimas. Eh, Berarti bukan ya? Apa? bukan. Berarti apa? Kara dan Made udah nih. Ya apa kira-kira? Apa? Tebak, nanti aku bantu. Ini Ini untuk kembali waktu. untuk waktu. Hmm, Adek, Miss. benar. Adek. Ya benar. Jadi untuk Iya. tempat pakainya D ya. Eh. Oke, bisa diartikan Kak Naomi? Jam 2 Mm-mm. Benar-benar. siang. Nah, dari jam 2 siang sampai jam 5 Mm-mm. Bingkil, belajar. belajar di perpustakaan. Oke, hebat nih Kak Naomi. Perlahan udah mulai bagus ya. Oke. Semangat terus Kak Naomi. Terima kasih. Oke, Terima lanjut kasih, ke Sensei. lanjut ke Kak Niken. Iya. Rokuji ni uchi kaerimasu. Oke, benar. Maknanya Saya pulang pukul 6. Pulang ke rumah pukul 6. oke, tepat. Tepat nih. Hebat nih. Semuanya udah mulai paham nih alurnya gimana gitu ya. Oke, lanjut Kak Erni. Sore kara terebi o mimasu. Oke. Setelah itu menonton TV. Oke, benar ya. Bentar. Oke, terima kasih Kak Erni. Oke, Terima kasih, Sensei. kita lanjut ke Kak Naomi. Nomor selanjutnya. Boleh, Sensei. Oke. Sici. Si Ciji Untuk waktu. si Ciji nih Oke. Kazoku, keluarga. Kazoku Mm-mm. Diikuti. Tebak dulu aja. Kira-kira yang masuk akal nih. Pakai yang apa nih? Feeling, pakai feeling. toh Benar. Oke. Benar nih, feelingnya udah mulai berjalan ya. Bang Gohang, makan malam. Bagohang ya? Ya, Oh, tapi Mas. oke, benar. Di pilihannya nggak ada. Oh ya Minasang, aku baru sadar. Ini Minasang berarti udah hebat nih ya. Oke Kak Naomi nih udah hebat banget. Boleh diartikan nggak nih Kak Naomi? Jam 7 Mm-mm. makan bersama Heeh. makan bersama keluarga. Oke, lebih tepatnya makan malam gitu ya. Ya, makan malam. Wah, hebat nih Kak Naomi udah paham nih, udah pakai feeling juga ya tadi meskipun agak bingung tapi udah oke nih. Iya. Terima kasih Sensei. Oh iya, ada O-nya. Terima kasih Kak Erni. Tahu nggak kelihatan ya? Ini ternyata udah ada O-nya. Oke, lanjut Kak Niken. Terakhir. Oji. Juji. Oh, Juji. Juji. Nemas tidur.
Jejene nih Mas. Maknanya? Belum. Oke, benar. Yeay. Oke, terima kasih, Kak Nika. Sama-sama. Oke, nah ini ya, untuk jawaban lengkapnya minasan. Seperti ini. Boleh di screenshot, boleh langsung dicatat, terserah ya minasan ya. Ini kenapa hilang-hilang terus ya layarnya di aku. Oke, karena ini sebenarnya aku mau minasan bikin kalimat gitu ya, dalam bahasa Jepang dan juga jawabannya dalam bahasa Jepang karena waktunya nggak memungkinkan, jadi kita langsung jawab dalam bahasa Jepang ya. Oke, nomor 1 tadi terakhir Kak Niken ya. Oke, nomor 1 dijawab dengan bahasa Jepang ya. Nomor 1 boleh Kak Erni? Iya, Sensei. Oke. Sesuai cerita ya ini tadi. Iya. Berarti ini pertanyaannya bilangnya watashi wa atau Iya, watashi wa aja deh. baik. Watashi wa shichiji ni okimasu ka? Iye. Gimana ya jawabnya? Iye. Shichiji han ni Ayo. Hai, shichiji ni okimasu. Ya. Oke. Ini nih, udah agak gini ya. Udah agak bingung nih. Udah siang juga nih. Ya. Oke, untung langsung sadar gitu ya. Ya. Jawabannya benar. Jadi harusnya hai. Karena tadi udah dibahas ya. Ini bangun pukul 7. Jadi kalau pertanyaannya apakah aku bangun jam 7 pagi? Iya, hai. Watashi wa shichiji ni okimasu. Oke, terima kasih Kak Erni. Terima kasih, Sensei. Oke. Nomor 2, Kak Naomi. Ayo, Sensei. Oke. Setelah makan, apakah aku pergi ke kantor? Tadi setelah makan, kemana? Apakah pergi ke kantor ataukah tidak? Nih, sebentar. Nih ya, jawabannya ada di sini. Shichi hang ni asa gohan wo tabemasu. Makan jam 7.30. Nah, setelah makan ini ngapain? Sore kara basude gakkoe ikimasu. Apakah itu maknanya pergi ke kantor atau tidak? Jadi setelah makan, apakah pergi ke kantor, Kak Erni? Maaf, Kak Naomi? Hike. Gakkoe ikimasu. Gakko berarti maknanya apa? Gakko sekolah ya, Sensei? Ya, benar. Jadi setelah makan bukan pergi ke kantor ya, tapi pergi ke sekolah. Sekolah. Oke, jawabnya bagaimana? Iye. Watashi wa aku bantu ya. Ya. Jadi maknanya bisa jawabnya gini, tidak, aku tidak pergi ke kantor, pergi ke sekolah, gitu ya. Jadi iye watashi wa kaisha. Kaishai ikimasen. Negatif ya. Kan iye. Iye watashi wa kaishai ikimasen. Gakkoe ikimasu. Gitu ya. Oke. Tapi ini Kak Naomi udah paham ya kalau sebenarnya ini nggak pergi ke kantor, tapi perginya ke sekolah setelah makan itu ya. Iya, betul, Sensei. Oke, terima kasih Kak Naomi. Kita lanjut ke Kak Niken. Pelajaran itu reson apa bengkel? Boleh. Sebentar. Oke, sebentar. Bentar layarku agak berantakan. Oke, pelajaran di sini juga yang sama. Lesson boleh, tapi itu kan dalam bahasa Inggris ya, katakana gitu ya. Nah, Jugyon ini dalam bahasa Jepang aslinya gitu. Apa tadi?
Jadi untuk lesson gitu ya, itu tuh bahasa Inggrisnya, gitu ya. Kalau dalam bahasa Jepang asli, pelajaran itu jugyo. Ini, Jujur. jugyo, yang aku lingkarin. Oh, Jugyo. Mm. Oke. Jugyo wa nanji ni haji marimasu ka? Mm-mm. Jugyo wa fuji. Mm-mm. Fuji ni haji marimasu. Oke, tepat sekali. Benar. Terima kasih, Kak Niken. Sama-sama. Oke. Sensei, tolong tanya untuk kata-kata setelah makan itu dalam bahasa Jepang bagaimana ya? Tabeta atto. Gitu ya. Belum diajarkan ya, tapi ya. Oke. Sekedar info aja. Oke. Nomor 4. Lanjut ke Kak Erni ya. Oke, nomor 4. Ya. Nomor 4, apakah aku makan siang dengan teman? Tomodachi to hiru gohan o tabemasu ka? Jawabannya, hai, tomodachi to tabemasu. Oke, benar ya. Minasan, benar Kak Erni. Terima kasih Kak Erni. Ini ya, Ya, Minasan. terima kasih, Sensei. Oke, sama-sama. Bisa dilihat di sini ya. Nih, Tomodachi to hiru gohan o tabemasu. Berarti benar. Apakah aku makan siang dengan teman? Benar dong, karena di soalnya soal ceritanya Tomodachi to hiru gohan o tabemasu gitu ya. Aku makan siang bersama teman gitu. Oke, nomor 5 boleh Kak Niken. Bukan. Kak Nomi. Ayo, Sensei. Jam berapa aku pulang ke rumah? Itu Oke. Boleh lah. langsung aja ya. Iya, jawabannya aja. Niji Jam 2 ini ini apakah eh pulang ke rumah atau Benkyo Shimasu ini apa? Kak Nami. Belah? belajar. Oke. Nah, yang pulang ke rumah yang mana nih? Oh nih. Rokuji Nichi kaerimasu. Oke, Rokuji ni Uchie kaerimasu gitu ya. Jam berapa aku pulang ke rumah? Nanji ni Uchie kaerimasu ka? Rokuji ni Uchie kaerimasu. Oke, benar banget Kak Naomi. Terima kasih Kak Naomi. Sama-sama, Sensei. Oke, lanjut nomor 6. Kak Niken. Kalau sebelum tidur itu apa, Sensei? Mai. Neru Mai. Neru mai ni watashi wa nani o nani? Neru mai ni watashi wa nani o shimasu ka? Oke, boleh. Mana ya jawabannya? Apa? Oke. Sebelum tidur itu banggohan sebelum tidur itu makan bersama keluarga. Kazoku to banggohan wo tabemasu. Oke, benar sekali. Ini Minasan udah pada hebat ya gitu ya. Tadi kan di awal sebenarnya aku ngomong gitu ya, nggak usah dia pertanyaannya nggak usah dalam bahasa Jepang karena mungkin agak sulit gitu ya. Dan waktunya juga kayaknya nggak mungkin cukup gitu. Tapi Minasan mencoba gitu ya, mencoba untuk mengartikan pertanyaannya dalam bahasa Jepang yang mungkin juga ada yang belum diterangkan gitu ya untuk setelah makan dan juga sebelum tidur gitu ya. Dan juga untuk jawabannya ini semua udah paham gitu ya. Bagaimana cara menjawab soal, cara menjawab, memahami gitu ya. Mengisi partikel dengan baik dan benar itu Minasang udah paham gitu ya. Oke, hebat nih Minasang. Oke. Oke, kalau gitu lanjut ke ini. Ini pertanyaannya nggak usah ya Minasang. Langsung ke jawabannya aja. Sebentar aku tuliskan dulu ya karena ini kayaknya nggak kelihatan ya Minasang tulisannya.
Oke, tadi udah Kak Niken. Sekarang lanjut Kak Erni. Nomor 1. Iya, Sensei. Langsung aja jawabannya ya. Iya. Sensei tolong tanya, kalau sebutin bangunan nomor 3 itu gimana ya? Langsung aja. Oh, langsung aja. Living cute. Udes. Kayak gitu. Oh, ya. Oke, karena udah aku jawab, lanjut nomor 2 deh. Iya. Di depan bangunan 5 ada apa? Sebentar, Oke, ada. bangunan 5. Oh ya. Bioin des. Pertanyaannya ada apa? Berarti harusnya jawabannya Oh, ada rumah. bioin ga arimas. Oke, bener. Ya. Oke. Harus fokus ya. Ya, Sensei. Oke. Oke, nomor 3. Boleh Kak Naomi. Rumah sakit ada di Rumah sakit sebelah. itu yang nomor 6. Nih. Rumah sakit nih ada di sebelah mana? Boleh dijawab samping. Samping ini gitu ya. Atau apa Kak? Samping pakai. Oke, benar. Tonari. Iya. Ginkgo no Ginkgono Tonarini Tonari Bing Byoin ga Bioin ga Kah? arimasu. Arimas. Oke, jadi di sebelah rumah sakit itu ada di sebelah ginkgo ya, bank gitu ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Kak Naomi. Lanjut nomor 4 Kak Niken. Makasih Sensei. Oke. Oke. Supermarket di sebelah mana? Supermarket Toa Depatono Uwe. Ya. Depatonya nggak ada kita nih, berarti kayaknya harusnya Ushiro ya, belakang ya. Tono Ushiro. Ya. Ushiro ni Ushiro ni arimasu. supaga Ushiro ni supaga. ga arimasu. Oke. Oke, udah bener nih. Oke, lanjut. Terima kasih Kak Niken. Lanjut nomor 5. Kak Erni. Nomor 5 terakhir. Sensei. Bangunan nomor 4 itu bangunan apa? Ginkgo des. Nah, oke. Ya. Itu aja. Ya. Oke, udah bener ya. Oke, Minasang sampai sini terkait materi. Ada yang ingin ditanyakan, Minasang? Udah paham semuanya? Oke, karena ini pertemuan terakhir, jadi ini terakhir kita tatap muka ya, Minasang, untuk di level pertama ini. Tapi kalau Minasang mau lanjut lagi di level 2, boleh langsung daftar ya ke admin di grup atau tanya langsung ke adminnya ya, Minasang ya. Nanti setelah Zoom ini selesai, aku bakal share link tugas ya. Link tugasnya itu gabungan. Jadi dari materi-materi yang sebelumnya. Kalau aku saranin Minasang boleh belajar dulu. Nah, ini untuk menguji kemampuan Minasang juga. Jadi nanti ketika mengerjakan itu tuh benar-benar hasil murni Minasang udah belajar gitu ya. Sampai mana pemahaman Minasang gitu. Oke? Kalau nanti ada yang mau kepo, salahnya di mana, hasilnya berapa, boleh langsung WA aku, ya. Oke. Oke. Oke, kalau Jangan ya. apa ya? Dikumpulinnya bebas ya. Dikumpulinnya di Google Form. Oh, Oke. maksudnya itu pas waktu ada batas waktunya gak? Oh, iya ada. Kapan itu batas waktunya? Seperti biasanya ini Senin jam 6 ya. Oke. Oke, ini apa? Oh iya, Sensei modul 12-nya boleh dikirim ulang tidak? Soalnya pas saya buka tulisannya aneh. Aneh gimana kan? Ini loh kayak bukan tulisan Jepangnya tapi kayak tulisan gimana ya?
Nanti aku screenshot kasih ke WhatsApp Sensei deh. Oke. Yang lain bermasalah juga nggak? Tapi udah dikirim kok sama Kak Erni. Oh, terima kasih ya Kak Erni. Coba aku kepo deh kan. Kak Niken nanti kirim ke aku ya. Aku kepo nih. Aku takutnya yang lain juga ada kayak gitu nih. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Minasang untuk kehadirannya hari ini. Aku harap kita bisa bertemu lagi di level 2 ya Minasang ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Makasih juga Sensei. Makasih Terima juga kasih, teman-teman. Sensei. Terima kasih. Semangat ya Minasang. Iya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih.